Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisnaya Cahyani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas telaah Kimia SMA 3 yaitu LKM 5 yang membahas tentang elektrolisis dan sel elektrokimia. Baik, langsung saja menuju slide selanjutnya yang merupakan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1. Dalam elektrolisis leburan Al2O3 menggunakan elektroda inert, berapakah volume gas yang dibebaskan atau yang diukur pada keadaan STP ketika arus sebesar 8 ampere dialirkan melalui elektrolit tersebut selama 100 menit? Mohon maaf, 100 menit. Nah, di sini pertama-tama kita tentukan dulu reaksi oksidasi dan reduksinya, di mana pada reaksi oksidasi 2O2 itu menjadi terionisasi menjadi O2 plus 4 elektron. Kemudian reaksi reduksinya itu Al3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al. Kemudian yang kedua, menentukan muatan listrik atau Q, di mana rumus Q itu adalah Q sama dengan I kali T. Yang dihasilkan itu adalah Q sama dengan 48.000 kolom. Kemudian yang ketiga itu mengkonversi satuan kolom ke Faraday, di mana hasilnya itu ada 0,5 Faraday. Kemudian selanjutnya 4 elektron itu dibebaskan, pada 4 elektron itu dibebaskan 1 mol O2, di mana 4 elektron sama dengan 4 Faraday. Karena muatan listrik yang dipakai hanya 0,5 Faraday, maka jumlah O2 yang dibebaskan adalah sebagai berikut. Nah, pada slide itu tertera 4F itu 1 mol O2. Terus selanjutnya 0,5 F itu X mol. Jadi kita kalikan silang menjadi 0,5 F 2 per 4 F menghasilkan 0,25 mol. Setelah itu dalam keadaan STP di mana 1 mol gas itu sama dengan 22,4 L, maka volume O2 dalam keadaan STP, mohon maaf massa Cl itu adalah liter, maka volume O2 dalam keadaan STP adalah sebagai berikut, di mana 0,125 mol dikali 22,4 liter per mol yang menghasilkan 2,8 liter. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Nah, suatu percobaan elektrolisis 0,01 krom telah diendapkan pada katode ketika 0,06 mol elektron dilewatkan suatu larutan elektrolit yang mengandung krom. Apakah elektrolit yang digunakan dalam percobaan tersebut? Pertama-tama kita cari terlebih dahulu massa krom atau Cr, di mana mol krom itu dikali dengan Ar krom. Dihasilkan massa krom itu sebesar 0,52 gram. Kemudian ditentukan mol elektron. Mol elektron sama dengan F sama dengan 0,06 mol. Kemudian untuk mendapatkan nilai E itu ditentukan melalui massa krom atau massa Cr dikali sama dengan E dikali F. Kemudian untuk mencari E, maka kita kali silang, di mana massa krom itu per F, kemudian dihasilkan 8,6. Setelah itu, kita cari valensinya dengan rumus yang tertera pada slide, di mana menghasilkan valensi 6. Kemudian dari perhitungan tersebut, dari perhitungan tersebut, elektrolit yang dapat digunakan itu adalah CrO3 dan Na2Cr2O7. Selanjutnya, soal nomor 3. Ketika 193 kolom arus listrik dialirkan melalui leburan senyawa suatu logam 1 kali 10 pangkat min 3 mol, atom logam mengendap di katode, manakah logam yang dimaksud? Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengkonversi 193 kolom ke Faraday. Dan dihasilkan itu 193 kolom itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Faraday. Kemudian selanjutnya 2 kali 10 pangkat min 3 Faraday digunakan untuk mengendapkan 1 kali
10 pangkat min 3 mol logam. Kemudian reaksi pada katoda itu adalah Ln plus dalam bentuk liquid ditambah dengan elektron N elektron menghasilkan L dalam bentuk solid. Kemudian muatan logamnya itu ditentukan melalui membagi 2 kali 10 pangkat min 3 dengan 1 kali 10 pangkat min 3 dan menghasilkan muatan logamnya adalah 2. Kemudian maka dari itu logam yang memiliki muatan 2 itu adalah Mg, Ca, Zn, Fe, Pb, Cu dan lain-lain. Maka logam yang dimaksud adalah logam yang memiliki muatan 2. Selanjutnya soal nomor 4. Larutan perak nitrat di elektrolisis. Berapakah elektron yang dibutuhkan untuk mengendapkan 1,08 gram perak pada katoda? Diketahui AR dari Ag itu 108 dan L adalah tetapan Avogadro. Nah, berdasarkan reaksi yang terjadi, kita tentukan dulu reaksi yang terjadi, di mana reaksi oksidasinya itu ada air, kemudian reaksi reduksinya itu ada Ag, dan reaksi totalnya itu adalah 4Ag plus ditambah 2H2O, itu menghasilkan 4Ag plus 4H plus O2. Nah, berdasarkan perbandingan koefisien antara oksigen dengan elektron, itu jumlah mol elektron sama dengan jumlah mol Ag. Kemudian jumlah mol elektron sama dengan massa Ag dibagi dengan massa molar Ag. Kemudian jumlah mol elektron sama dengan 1,08 gram dibagi dengan 1,08 gram per mol. Maka jumlah mol elektron itu adalah 0,01 mol. Kemudian jumlah elektron yang diketahui itu ditentukan melalui perkalian antara 0,01 mol dikali dengan 6 kali 10 pangkat 23 dan dihasilkan jumlah elektronnya adalah 6 kali 10 pangkat 21 elektron. Kemudian soal nomor 5. Bahan yang digunakan sebagai elektroda pada sel aki atau acu. Mohon maaf, saya ulangi. Bahan yang digunakan sebagai elektroda pada sel aki dan jelaskan reaksi yang terjadi. Aki itu tersusun atas lempengan timbal atau Pb dan timbal oksida atau PbO2 yang dicelupkan pada larutan asam sulfat H2SO4. Jika aki memberikan arus, maka lempeng timbal akan bertindak sebagai anoda dan lempeng timbal oksida atau PbO2 itu akan bertindak sebagai katoda. Di mana reaksinya sudah tertera pada slide, di mana pada reaksi oksidasi itu Pb plus SO4 2- itu menghasilkan PbSO4 dan 2 elektron. Kemudian reaksi reduksinya itu PbO2 ditambah ditambah SO4 2- ditambah dengan 4H+, ditambah 2 elektron itu menghasilkan PbSO4 plus 2H2O. Kemudian reaksi totalnya itu ada Pb ditambah dengan SO4 2- ditambah dengan PbO2 ditambah dengan SO4 2- ditambah 4H+ menghasilkan 2 PbSO4 plus 2H2O. Nah, di sini dapat dipersingkat juga menjadi Pb plus 2 SO4 2- plus PbO2 plus 4H+ menghasilkan 2 PbSO4 plus H2O. Dari dua elektroda tersebut terbentuk timbal sulfat atau PbSO4. Karena timbal sulfat terdepositokan pada elektroda tempat terbentuknya garam bukan terlarut dalam larutan itu sendiri. Selanjutnya, soal nomor 6. Pada elektrolisis larutan CuSO4 pada elektroda PT dialirkan arus listrik sebesar 2 ampere selama 965 detik dengan AR Cu itu adalah 63,5. Berapakah banyaknya logam tembaga yang dihasilkan? Nah, muatan tembaga atau Cu dalam larutan CuSO4 itu adalah plus 2.
Kemudian kita cari W dari Cu, di mana rumusnya itu adalah E kali I kali T per 96.500. Dihasilkan W dari Cu itu adalah 0,635 gram. Maka banyak logam tembaga yang dihasilkan itu sebesar 0,635 gram. Selanjutnya soal nomor 6, mohon maaf, soal nomor 7. Elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dan ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah, nah pertama-tama kita cari dulu nilai dari E, di mana di sini kita menggunakan rumus M sama dengan E kali I kali T per 96.500. Dihasilkan nilai E itu sebesar 31,76. Kemudian setelah E ditemukan, kita cari AR logamnya dengan mengalihkan valensi dengan E, di mana yang AR yang dihasilkan itu 63,5 dan logam dengan AR 63,5 adalah Cu atau tembaga. Selanjutnya soal nomor 7, mohon maaf, soal nomor 8. Jelaskan reaksi yang terjadi dalam pengosongan dan pengisian aki. Nah, untuk reaksi pengosongan aki itu pada reaksi oksidasinya Pb ditambah dengan SO4 2- menghasilkan PbSO4 plus 2 elektron. Dan pada reaksi reduksinya itu menghasilkan, mohon maaf, pada reaksi reduksinya itu terjadi reaksi PbO2 ditambah dengan SO4 2- ditambah dengan 4H+, ditambah dengan 2 elektron, itu menghasilkan PbSO4 ditambah dengan 2H2O, dengan reaksi total yaitu Pb 4 2- tambah PbO2 ditambah 4H+ menghasilkan 2 PbSO4 plus 2H2O. Sedangkan untuk reaksi pengisian aki itu ada 2 PbSO4 dalam bentuk solid ditambah dengan 2H2O, kemudian menghasilkan Pb plus SO4 2- plus PbO2 plus SO4 2- plus 4H+. Nah, dalam mengisi aki sendiri, elektron harus dialirkan dalam arah berlawanan dengan menggunakan sumber listrik dari luar. Kemudian, pengisian aki dilakukan dengan membalik arah aliran elektron pada kedua elektroda tersebut. Selanjutnya, soal nomor 9. Apa yang terjadi pada peristiwa korosi dan tuliskan reaksi pada proses penghambatannya. Nah, untuk reaksi yang terjadi untuk di anoda atau reaksi oksidasinya itu 2Fe menghasilkan 2Fe2 plus 4 elektron. Kemudian pada reaksi reduksi atau reaksi yang terjadi di katoda, O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menghasilkan 2H2O. Kemudian reaksi totalnya adalah 2Fe plus O2 plus 4H+ menghasilkan 2Fe2 plus 2H2O. Di mana korosi sendiri memiliki definisi adalah suatu peristiwa teroksidasinya suatu logam yang umumnya proses ini tergolong ke dalam proses elektrokimia, di mana logam Fe yang teroksidasi itu bertindak sebagai anoda, dan oksigen itu yang terlarut dalam air pada permukaan besi bertindak sebagai katodanya. Selanjutnya, soal nomor 10. Coba rancang percobaan untuk elektroplanting dengan mengikuti skema gambar berikut. Nah, yang pertama itu bersihkan terlebih dahulu besi dan tembaga dengan menggunakan amplas. Kemudian yang kedua, tentukan massa logam besi dan tembaga. Kemudian yang ketiga, itu hubungkan logam Fe atau besi dengan Cu atau tembaga menggunakan penjepit yang sudah dihubungkan dengan sumber arus, yang mana logam Fe itu dihubungkan ke kutub negatif, sedangkan logam Cu itu dihubungkan ke kutub positif. Kemudian celupkan sebagian besi atau Fe dan tembaga atau Cu ke dalam larutan elektrolit.
Yang selanjutnya itu menentukan masa setelah dilakukan elektroplanting atau masa hasil. Dan yang terakhir, lakukan proses pelapisannya dengan variasi waktu yang berbeda. Nah, di sini larutan elektrolitnya itu berupa CuSO4, di mana katodanya adalah Fe dan anodanya adalah Cu. Selanjutnya, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.